Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi dengan NIM 1807054 akan mempresentasikan makalah seminar literatur kimia saya yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Zeolit A dari Batam As dengan metode peleburan hidrotermal. Dengan dosen pengampu Bapak Umar Salmar Nizar, SSI, MSI, PhD. Yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang limbah batubara. Semakin banyaknya penggunaan batubara pada era 1.0 ini membuat limbah batubara semakin banyak dihasilkan. Limbah batubara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, limbah batubara yang terbang atau fly ash, dan limbah batubara yang mengendap atau bottom ash. Di mana fly ash dan bottom ash ini pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014 termasuk dalam golongan 5B3. Tetapi pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, limbah batubara yang merupakan fly ash dan bottom ash ini tidak dimasukkan lagi ke dalam 5B3. Walaupun limbah batubara fly ash dan bottom ash ini bukan termasuk 5B3 lagi, kita harus perhatikan karena jika tidak diolah dengan benar, limbah ini akan bersifat toksik dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, terutama biota laut. Oleh sebab itu, fly ash dan bottom ash ini bisa kita jadikan sebagai zeolit, yang dimana zeolit sendiri merupakan senyawa anorganik yang memiliki struktur kristal berpori serta kandungan asam yang dapat dikontrol sehingga memungkinkan bisa digunakan secara luas pada proses absorpsi. Di mana zeolit ini dapat kita buat dengan dua cara. Yang pertama kita sintesis dan kedua kita karakterisasi. Selanjutnya tujuan penulisan. Dari tujuan penulisan ini adalah menjelaskan tentang sintesis dan karakterisasi zeolit dari bottom ash dengan metode peleburan hidrotermal. Dan manfaat dari penulisan ini adalah memberikan informasi tentang sintesis dan karakterisasi zeolit dari bottom ash dengan menggunakan metode peleburan hidrotermal. Selanjutnya bab 2 tujuan pustaka zeolit dari bottom ash. Zeolit adalah senyawa kimia terbentuk dari FeO2 dan Al2O3 dengan kation natrium, kalium, maupun barium yang merupakan molekular sieve atau molekular melts karena zeolit memiliki pori berukuran molekuler sehingga dapat digunakan sebagai penyaring atau pemisah untuk penyaring dan pemisahan molekul dengan ukuran tertentu. Zeolit ini dapat dibuat dari bottom ash, di mana bottom ash sendiri merupakan hasil dari pembakaran batu bara pada suhu 1200 sampai 1400 derajat Celcius pada pembangkit tenaga batu bara, di mana bottom ash yang dihasilkan dari pembakaran ini hanya sekitar 20%. Dan sehingga bottom ash merupakan bahan buangan dalam proses pembakaran batu bara pembangkit tenaga yang memiliki ukuran partikel lebih berat daripada fly ash. Di mana karakteristik fisik dari bottom ash sendiri yaitu berwarna abu-abu luwak, memiliki ukuran butiran antara pasir hingga kerikil, serta berbentuk butiran berporos. Di mana karakteristik kimia dari bottom ash yaitu mengandung besi 33,59%, kalsium 26,30%, silikon 24,10%, karbon 11,2%, dan aluminium sebesar 6,80%. Kandungan Al serta Si pada bottom ash ini ditemukan pada
fase amofotokristalin, di mana batam as memiliki kandungan SiO2-nya sebesar 57,48% dan kandungan Al2O3-nya 35,18%. Selanjutnya spektroskopi inframerah atau FTIR. FTIR atau spektroskopi inframerah merupakan suatu metode untuk menganalisis komposisi kimia dari suatu senyawa organik, polimer, lapisan, dan lain sebagainya. Di mana teknik FTIR ini bertujuan untuk mengetahui gugus fungsional satu senyawa, serta untuk mengidentifikasi senyawa, mengetahui kemurnian, mempelajari reaksi yang sedang berjalan, dan menentukan struktur molekul. Selanjutnya, prinsip kerja dari FTIR ini yaitu ketika FTIR digunakan, inframerah akan melewati celah ke sampel. Kemudian celah ini berfungsi untuk mengontrol jumlah energi yang akan diberikan kepada sampel. Sampel kemudian menyerap beberapa inframerah yang masuk, sedangkan inframerah lain yang tidak terserap akan dipindahkan melalui permukaan sampel. Tujuannya agar sinar inframerah tersebut dapat lolos hingga ke detektor. Sinyal yang terukur lalu dikirim ke komputer untuk kemudian direkam. Selanjutnya, spektrofotometer diffraction yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur transmisi atau absorbasi suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Di mana spektrofotometer diffraction ini suatu metode analisis yang digunakan dan menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat dan sinar tanpa visible menggunakan alat spektrofotometer, di mana panjang gelombang ultravioletnya antara 190 sampai 380 nanometer, dan panjang gelombang sinar tampaknya berada di antara 380 sampai 780 nanometer. Cara kerja dari alat spektrofotometer diffraction ini yaitu sinar dan sumber radiasi diteruskan menuju monokromator, yang kemudian cahaya dari monokromator ini diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dan sampel secara bergantian secara berulang-ulang. Sinyal listrik dan detektor diproses, kemudian diubah menjadi digital dan dilihat hasilnya. Selanjutnya perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Yang selanjutnya yaitu scanning elektron mikroskop atau SEM, di mana SEM adalah alat yang digunakan untuk karakterisasi bahan dan memberikan informasi tentang struktur permukaan atau dekat permukaan, komposisi, dan cacat pada bahan curah. Fungsi utamanya yaitu untuk memperbesar fitur kecil atau objek yang tidak terlihat oleh pandangan manusia. Instrumen ini memiliki 3 komponen utama, yaitu kolom elektron, ruang spesimen, dan kontrol komputer elektronik, seperti yang ditunjukkan di gambar. Kemudian diffraksi sinar X atau XRD, spektroskopi diffraksi sinar X merupakan salah satu metode karakterisasi material yang paling tua dan paling sering digunakan hingga sekarang. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fase kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter superfisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil analisis diperoleh oleh komposisi kimia abu dasar PLTU Python yang dinyatakan dalam bentuk oksidanya dan disajikan pada tabel berikut ini, di mana oksida SiO2 kandungannya 49,73%, Al2O3 16,51%, Fe2O3 16,18%, CaO 5,40%, MgO 2,96%, Na2O 1,23%, K2O 0,8%, PiO2 0,99%, MnO 0,17%, LOI 2,38%. Berdasarkan dari data di atas, komposisi kimia terlihat bahwa komponen utama sebagai penyusun dari abu dasar tersebut adalah silika
atau SiO2 dan alumina Al2O3 serta oksida besi Fe2O3 dengan kandungan silika yang paling tinggi, di mana keberadaan silika alumina pada abu dasar dikaji lebih jauh dengan karakterisasi menggunakan metode spektroskopi inframerah dan refraksi sinar X. Dapat dilihat pada gambar 7, spektra inframerah abu dasar memunculkan serapan lebar pada bilangan gelombang 1072,3 cm/cm yang merupakan serapan vibrasi rentangan asimetri TO4, di mana T-nya sama dengan SI atau AL, di mana menurut Hamdan tahun 92, vibrasi rentangan asimetri TO4 ini muncul pada bilangan gelombang 1250 sampai 900 per cm. Selain itu muncul pula serapan pada bilangan gelombang 439,7 per cm yang merupakan vibrasi tekuk TO4 yang merupakan yang dimana vibrasi ini muncul pada bilangan gelombang 420 sampai 500 cm per cm. Serapan pada bilangan gelombang 327,9 per cm merupakan serapan vibrasi pola terbuka yang muncul pada bilangan gelombang 3425,3 per cm merupakan vibrasi rentangan asimetri level H2O. Serapan kamera abu dasar menunjukkan keberadaan vibrasi karakteristik SI dan AL sebagai satuan tetrahedral, di mana suatu satuan primer yang merupakan pembangun zeolit. Munculnya serapan yang melebar dan relatif lemah memberikan induksi bahwa SI dan AL pada abu dasar belum tersusun sebagai satuan kerangka zeolit. Selanjutnya gambar difraktogram XRD abu dasar, di mana dilihat dari gambar 8 ini memberikan pola difraksi pada sudut 2 theta. Berdasarkan penelusuran, puncak 2 theta 26,65 derajat, yang diameternya 3,34 dan 20,86 derajat, yang merupakan puncak-puncak karakteristik mineral kuarsa atau SiO2. Sedangkan pada puncak 24,02 derajat dan 16,45 derajat adalah puncak-puncak karakteristik untuk mulit, yaitu 2 SiO2 kali 3 Al2O3. Selanjutnya, spektra IR pada hasil peleburan abu dasar dengan NaOH, yang dimana R-nya sama dengan 1,0 pada suhu 550 derajat Celcius. Pada gambar 9 spektra IR ini, terdapat perbedaan pola serapan dari padatan hasil peleburan abu dasar dengan NaOH, dengan pola serapan abu dasar tanpa peleburan. Spektra IR abu dasar tidak memunculkan serapan pada bilangan gelombang sekitar 750 cm per cm sampai 650 cm yang merupakan serapan rentang simetri eksternal SiO dan AL, di mana hasil ini diduga karena banyaknya pengotor yang menutupi permukaan abu dasar sehingga tidak muncul serapan pada daerah sekitar 750 sampai 650. Serapan pada bilangan gelombang sekitar 1250 sampai 950 merupakan rentang asimetri internal TO4, lebih melebar pada abu dasar tanpa peleburan. Pada spektra IR yang ditampilkan, muncul pula beberapa puncak baru dan pergeseran beberapa bilangan gelombang, di mana pita serapan rentang asimetri TO4 pada padatan hasil peleburan lebih sempit dari abu dasar tanpa peleburan, dan mengalami pergeseran bilangan gelombang dari 1072,3 per cm pada abu dasar menjadi 179,84 untuk padatan hasil peleburan. Pita serapan yang melebar pada abu dasar karena TO yang bervibrasi tidak berasal dari satu jenis saja. Senyawa yang mempunyai rasio SI
atau Al yang tinggi menyerap pada bilangan gelombang yang lebih tinggi sehingga muncul serapan yang melebar, sedangkan senyawa yang kaya Al akan menyerap pada bilangan gelombang yang lebih rendah. Penyempitan pita serapan rentang asimetri pada padatan hasil liburan diperkirakan berhubungan dengan bertambahnya homogen bentuk spesies Si dan Al yang menjadi natrium alumina dan natrium silikat setelah proses peleburan. Serapan baru muncul dengan intensitas yang lemah pada bilangan gelombang 640,37, 740,67, dan 825,53 yang merupakan vibrasi eksternal rentang asimetri TO4. Selanjutnya gambar difaktogram pada hasil peluburan abu dasar dengan NaOH R sama dengan 1,0 pada suhu 550 derajat Celcius. Pada gambar difaktogram ini terjadi perubahan puncak-puncak pada abu dasar di mana setelah proses peluburan puncak-puncak kuarsa dan mulit hilang dan muncul puncak-puncak kecil dan tidak beraturan dengan intensitas yang sangat lemah. Hilangnya puncak-puncak kuarsa dan mulit ini mengidentifikasikan adanya rusak struktur kerangka kristal dalam abu dasar menjadi natrium silikat dan natrium aluminat amor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chang dan Xi tahun 98 yang menyatakan bahwa selama proses peleburan abu dasar, alumina dan silika diubah menjadi natrium silikat dan natrium aluminat amor. Berdasarkan spektra IR dan difaktografi X, maka dapat disimpulkan bahwa setelah peleburan abu dasar dengan NaOH, maka dihasilkan padatan yang homogen, yaitu padatan amor yang lebih reaktif fotosintesis zeolit. Mengingat suasana basah merupakan faktor penting dan menentukan tipe zeolit yang dihasilkan, di mana suasana basah ini diperoleh pada saat peleburan. Dan selanjutnya pada natrium silika, hasil dekomposisi dari abu dasar diberikan perlakuan dengan penambahan natrium aluminat. Selanjutnya, gambar 11 merupakan spektra IR padatan hasil penambahan natrium aluminat 1,5 gram, rasio berat NaOH per abu dasar 1,0 T sama dengan 100 derajat dan pada waktu 24 jam. Di mana pada spektra IR pada gambar sebelumnya menunjukkan bahwa serapan vibrasi tentang asimetri TO4 muncul pada bilangan gelombang 1010,70 per cm dengan pola serapan yang lebih sempit dan tajam. Pada serapan ini, vibrasi tekuk TO muncul pada bilangan gelombang 462,92 per cm. Beta serapan pada bilangan gelombang 450,55 per cm merupakan serapan akibat vibrasi cincin ganda. Menurut penelitian sebelumnya, bahwa serapan pada bilangan gelombang 560 per cm merupakan serapan karakteristik untuk zeolit A. Serapan vibrasi rentang asimetri dan vibrasi tekuk OH dari molekul air masing-masing muncul pada bilangan gelombang 3425,58 per cm dan 1651,007 per cm. Selanjutnya, gambar 12 difraktogram padatan hasil penambahan natrium aluminat 1,5 gram, rasio NaOH per abu dasar 1,0 dan pada suhu 100 derajat Celcius dihidupkan selama 24 jam. Pada difraktogram ini muncul puncak-puncak yang lebih tinggi dan tajam daripada difraktogram sebelumnya, di mana puncak-puncak yang lebih tinggi dan tajam ini dapat dikaitkan dengan kristalinitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat dipahami karena sumber alumina yang digunakan merupakan bahan murni. Puncak-puncak yang muncul pada 2 tera sama dengan 30,098, 24,14, 27,24, 6,63, 7,08, 7,32, dan 10,30 derajat. Besarnya jarak antara bidang kristal zeolit hasil sintesis dibandingkan dengan standar yang diajukan oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan perbandingan puncak-puncak yang muncul pada difraktogram dengan standar yang diajukan oleh penelitian sebelumnya, maka dengan penambahan alumina 1,5 gram ini, keseluruhan zeolit yang terbentuk adalah zeolit A. Hasilnya disebabkan dengan penambahan natrium, alumina, jumlah alumina semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Baril pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa zeolit A akan terbentuk jika dalam larutan tersedia spesies AlOH 4 kali.
Penambahan alumina menyebabkan tingkat kristalisasi zeolit yang dihasilkan semakin tinggi dan zeolit yang dihasilkan merupakan zeolit A. Zeolit A ini dipengaruhi oleh suhu peleburan dan waktu kristalisasi, di mana waktu kristalisasi yang relatif tingkat sesuai untuk sintesis zeolit A, yaitu selama 3 jam. Pengaruh suhu peleburan terhadap sintesis zeolit A semakin meningkat suhu peleburan yang digunakan, maka jumlah Si, Al, larut semakin berkurang. Berdasarkan hasil karakterisasi XRD dan FTIR sebelumnya menunjukkan bahwa zeolit A murni terbentuk pada suhu peleburan 450 derajat Celcius, adapun pada suhu fusi 400-550 derajat Celcius terbentuk zeolit A dan paujasit, dan pada suhu 600-650 derajat Celcius terbentuk fasa amor. Ini juga dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya, di mana proses pembentukan zeolit A dilakukan pada suhu optimum 100 derajat, waktu yang relatif pendek, konsentrasi basa yang rendah, dan perbandingan molar Fi Al yang rendah, yaitu pada range 1 sampai 1,4. Selanjutnya bab 5, kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu abu dasar batubara pada PLTU Peyton mengandung sejumlah oksida, yaitu SiO2 sebesar 49,73%, Al2O3 19,51%, Fe2O3 16,18%, CaO 5,40%, MgO 2,96%, Na2O 1,23%, K2O 0,84%, CiO2 0,99%, MnO 0,17%, dan LOI 2,98%. Berdasarkan data FTIR dan XRD, dengan penambahan natrium aluminat, maka zeolit yang terbentuk adalah zeolit A. Sekian presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.